Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan materi kita. Alhamdulillah sudah masuk pada pertemuan yang ke-7. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa di pertemuan hari ini sudah sampaikan bahwa saya akan menjelaskan aktor-aktor kebijakan publik yang terlibat di dalam perumusan kebijakan publik, di mana pada pekan kemarin saya sudah membuat tulisan yang Anda sudah baca dan pelajari tentang bagaimana formulasi kebijakan publik dibuat. Dan di dalam perumusan dan bicara tentang kebijakan publik, kali ini kita juga akan bicara tentang aktor-aktor di dalam kebijakan publik. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini atau pada materi kali ini, pada materi yang ke-7 kali ini? Ada 3 bagian penting yang akan saya jelaskan pada pertemuan atau pada materi hari ini. Yang pertama, tipologi atau aktor perumusan kebijakan publik itu sendiri. Termasuk saya akan jelaskan aktor-aktor kebijakan ini siapa mereka. Jadi tipologinya, siapa-siapa, ya, tipologi, tipe-tipe apa saja, ya, atau siapa-siapa ya aktor kebijakan di dalam perumusan kebijakan publik. Kemudian bagaimana kepentingan mereka? Apa sebetulnya nilai-nilai yang mereka bawa di dalam perumusan kebijakan publik? Lalu apa-apa saja yang mempengaruhi atau yang nilai-nilai yang kemudian menjadi bagian penting di dalam perumusan kebijakan publik yang ini mewarnai isi kebijakan publik. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi aktor-aktor di dalam perumusan kebijakan publik. Nah, ini 3 hal penting yang akan saya jelaskan di dalam materi kita tentang aktor-aktor perumusan kebijakan publik. Baik, mulai dari yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tipologi aktor perumusan kebijakan publik. Berbicara tentang kebijakan publik, di awal sudah saya katakan, berarti ini tidak lepas dari aktor-aktor yang berperan di dalam pembuatan kebijakan publik. Aktor-aktor ini diartikan sebagai person, bisa sebagai person, orang, ya. Aktor-aktor ini itu bisa diartikan sebagai orang atau pejabat yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan. Nah, pejabat di sini adalah mereka yang mempunyai wewenang tentunya, yang diberikan kewenangan. Mereka diberikan kewenangan yang sah untuk ikut di dalam formulasi kebijakan sampai pada penetapan kebijakan publik. Jadi para pejabat pembuat kebijakan publik ini adalah mereka yang mempunyai kewenangan yang sah untuk ikut dalam formulasi sampai pada penetapan kebijakan. Jadi mulai pada penyusunan kebijakan sampai pada penetapan kebijakan. Nah, aktor-aktor atau pejabat yang termasuk di dalam pembuatan kebijakan publik ini secara normatif saya kira kita tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang baik ada di legislatif, eksekutif, yudikatif atau merupakan pelaksana administrasi. Nah, aktor kebijakan publik ini juga bisa diartikan sebagai stakeholder kebijakan. Jadi kenapa demikian? Karena adanya pergeseran paradigma dalam ilmu administrasi publik atau ilmu administrasi negara ke arah yang lebih demokratis dari pemerintah ke tata kelola pemerintah. Jadi dari pemerintah ke tata kelola pemerintah, dari government ke governance, kira-kira gitu. Kebijakan publik ini dipandang tidak lagi sebagai dominasi pemerintah, jadi tidak lagi sebagai hanya bagian dari dari pemerintah saja, karena maknanya sudah bergeser. Jadi makna publik ini juga bergeser dari penguasa kepada orang banyak, yang itu diidentikan dengan pemerintah bagi kepentingan orang banyak. Jadi dari pemerintah ke orang banyak, ya.
yang istilah ini selalu identik dengan kata stakeholder kalau menurut pendapatnya Soeharto di buku analisis kebijakan publik. Jadi ini bergeser. Sehingga stakeholder ini juga diartikan sebagaimana yang saya katakan tadi, juga bagian dari kelompok-kelompok kepentingan. Merupakan kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai kewenangan, merupakan kelompok kepentingan yang secara normatif memiliki kewenangan untuk mempengaruhi keputusan kebijakan. Kenapa? Karena keputusan kebijakan tersebut ini memiliki konsekuensi terhadap masalah dan kepentingan stakeholder itu sendiri. Stakeholder ini itu bisa diartikan sebagai pemangku kepentingan atau kelompok kepentingan. Jadi stakeholder itu merupakan kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan yang keberadaannya itu dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dengan suatu keputusan kebijakan, ya ini terdiri dari pemerintah itu sendiri, swasta ataupun masyarakat sipil. Jadi atau terdiri dari masyarakat sipil. Nah, kalau kita bicara aktor di dalam perumusan kebijakan publik yang sebagaimana tadi dapat diartikan sebagai sekumpulan, itu bisa juga diartikan sebagai sekumpulan orang-orang atau pemeran atau pelaku yang saling keterkaitan, berhubungan, yang mempunyai fungsi secara otoritatif untuk kemudian bisa mengalokasikan nilai-nilai. Jadi aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik itu juga dapat diartikan sebagai sekumpulan struktur pemeran atau pelaku yang saling berhubungan, yang berfungsi secara otoritatif untuk kemudian bisa mengalokasikan nilai-nilai bagi suatu masyarakat. Nah, maksudnya adalah aktor perumusan kebijakan itu adalah mereka-mereka yang stakeholder pemangku kepentingan yang terlibat secara aktif dengan peran yang dimilikinya untuk mempengaruhi lahirnya kebijakan melalui proses perumusan kebijakan. Jadi aktor ini sangat berkaitan erat dengan kelompok pemeran aktif atau terlibat langsung sebutnya sebagai pembuat kebijakan. Jadi mereka ikut berkaitan dengan kelompok pemeran. Jadi mereka ikut aktif dalam kelompok pembuatan kebijakan. Sedangkan kalau stakeholder berkaitan dengan kelompok kepentingan dari kebijakan yang dibuat, jadi aktor ini berkaitan juga dari kelompok pemeran aktif yang secara langsung mempunyai peran dalam pembuatan langsung dalam pembuatan kebijakan atau hanya sebagai untuk mempengaruhi dari isi kebijakan itu sendiri. Nah, makanya perumusan kebijakan publik itu dianggap sebagai arena perjuangan kepentingan. Karena selalu melibatkan banyak aktor atau kelompok-kelompok aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, mereka inilah akan kemudian memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan mereka masing-masing. Nah, pada umumnya, aktor-aktor yang terlibat di dalam perumusan kebijakan publik itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh William dan di sini, jadi pada umumnya, aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik itu sendiri, itu terdiri dari kelompok-kelompok warga negara, ya macam-macam ya kelompok warga negara ini, ormas, macam-macam. Perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih, dan para analis kebijakan publik. Ini menurut Dan. Jadi mereka ini yang adalah orang-orang yang terdiri dari beberapa tadi aktor-aktor kebijakan publik. Jadi aktor kebijakan publik juga ini itu bisa individu yang secara perorangan sebagai pemilih, atau golongan intelektual atau para pejabat yang menduduki posisi kunci dalam pembuatan kebijakan, badan-badan atau lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga pemerintahan, partai politik,
perguruan tinggi, kelompok-kelompok kepentingan dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian yang ikut atau menjadi bagian dalam kebijakan publik. Nah, ini juga biasanya dikemukakan oleh beberapa ahli, misalnya Anderson juga yang mengatakan bahwa perumusan kebijakan publik itu terdiri dari dua kelompok besar. Kalau itu Anderson, kelompok formal maupun kelompok yang non formal. Kalau formal ya, saya kira sudah tahu semua ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, kelompok-kelompok formal. Kalau yang non formal atau unformal ini atau informal, kelompok informal, ya, mereka kelompok kepentingan, partai politik, organisasi peneliti, media massa, perguruan tinggi, dan individu-individu tadi yang jadi warga negara. Nah, di dalam sistem pemerintahan yang demokratis, tentu aktor ini selaku pengendali struktur pemeran di dalam mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat, tidak lagi menjadi dominasi kewenangan institusi pemerintah, tetapi harus terlibat di dalam aktor yang berasal dari luar institusi pemerintah sebagai bagian dari network, dari bagian dari kerjasama. Sehingga memang aktor-aktor kebijakan ini sekali lagi tidak hanya bicara hanya sebagian orang saja atau di pemerintahan saja. Dengan memposisikan perumusan kebijakan publik yang tidak lagi menjadi kewenangan tunggal negara, bagaimana dikatakan oleh Saifuddin di sini, bahwa perumusan kebijakan publik itu tidak lagi menjadi kewenangan tunggal negara, namun keputusan dan pengesahan kebijakan tetap ada di tangan negara. Struktur network merupakan kebijakan yang harus melibatkan unsur negara, swasta, dan masyarakat sipil. Itu menurut Saifuddin. Nah, dengan demikian, kalau kita melihat pendapat itu, dalam proses pembuatan kebijakan publik, antara pembuatan kebijakan formal, dalam hal ini negara, pemerintah, dan partisipan kebijakan informal, dalam hal ini adalah swasta atau masyarakat, atau civil society, memiliki hubungan yang erat tentunya dan saling menguntungkan, sehingga tidak ada kelompok kepentingan yang memonopoli kelompok satu dan yang lain tidak ikut ambil bagian. Tapi di sini harus bersama-sama, sehingga bisa membentuk jejaring isu yang sama dan kemudian ini tidak terjadi timbul konflik-konflik kepentingan yang bisa memicu terjadinya perpecahan di dalam pembuatan kebijakan. Nah, yang perlu diperhatikan tentu di dalam pembuatan kebijakan itu sendiri, bahwa ini melibatkan banyak hal. Sebagaimana yang dikatakan oleh pendapat-pendapat lain, misalnya ini dijelaskan oleh para ahli misalnya, bahwa di dalam aktor-aktor perumusan kebijakan publik itu dirumuskan terdiri dari dua hal penting, baik kategori infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Jadi aktor-aktor ini yang masuk kategori pada infrastruktur politik, aktor-aktor yang tentu kita sudah tahu semua ya, infrastruktur politik ini adalah orang-orang yang ada di dalam yang kemudian berada di luar lembaga negara. Jadi aktor-aktor perumusan kebijakan itu yang masuk ke dalam kategori infrastruktur politik, gitu. Itu adalah mereka yang dari partai politik, LSM, kelompok media massa, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, individu-individu ini. Tidak ada kelompok-kelompok yang masuk di dalam infrastruktur politik. Yang mereka ini mempunyai fungsi tentu untuk menggarap masukan atau aspirasi masyarakat. Jadi peran mereka aktor-aktor infrastruktur politik ini hanya sebagai penggarap atau sebagai orang atau lembaga yang menyampaikan untuk mencari atau kemudian menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Nah, dalam pendapat lain misalnya juga dikatakan mereka ini adalah aktor-aktor yang dianggap pemeran tidak resmi karena mereka berada di luar pemerintah.
Sedangkan mereka-mereka yang dalam kategori suprastruktur politik di dalam kebijakan publik ini, aktor-aktor suprastruktur politik dalam kebijakan publik, mereka-mereka ini adalah aktor-aktor perumus kebijakan yang mereka tentu mempunyai fungsi memproses lebih lanjut apa yang tadi menjadi masukan aspirasi yang disampaikan oleh infrastruktur politik. Partai politik itu kalau dalam kebijakan publik masuk dalam konteks infrastruktur politik. Kenapa? Karena mereka lah yang akan menggarap aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, suprastrukturnya adalah mereka yang akan menyusun, memproses lebih lanjut berbagai aspirasi publik untuk dituangkan di dalam suatu kebijakan publik. Nah, kelompok aktor ini itu dipandang sebagai pemeran resmi. Kalau tadi tidak resmi, ini dia pandang sebagai pemeran resmi. Yang tentu saya kira kita sudah ketahui semua, mereka-mereka ini adalah lembaga-lembaga yang baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang dimana institusi yang itu berada di bawah naungan suprastruktur politik itu sendiri adalah mereka-mereka yang ada di lembaga pemerintahan. Memang secara institusional mereka-mereka ini tentu punya kewenangan sendiri-sendiri, mulai dari MPR, mereka punya kewenangan sendiri-sendiri. Jadi baik MPR, DPR, atau yang lainnya. Jadi mereka punya kewenangan sendiri-sendiri. Jadi mulai dari MPR, DPR, DPD, Presiden, Menteri, lembaga-lembaga non-departemen, dirjen, masing-masing kementerian, badan-badan lembaga, badan-badan negara ini badan-badan negara lainnya, baik itu misalnya Bank Indonesia, Bank Sentral BUMN dan lain-lain. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, DPRD provinsi, kabupaten kota, kepala desa, BPD, itu merupakan lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga pemerintah yang punya peran dan wewenang masing-masing dalam membuat perundang-undangan sebagai bagian dari kebijakan publik. Nah, peran mereka tentu masing-masing berbeda. Kalau MPR, peran dan wewenangnya secara umum ada 3 hal ini: menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan TAP MPR, atau menetapkan GBH, garis besar haluan negara. Sementara kalau untuk DPR itu membentuk undang-undang. Jadi membentuk undang-undang itu merupakan bagian dari kewenangan yang ada di DPR. Kemudian DPD itu memiliki kewenangan mengusulkan rancangan undang-undang, membahas rancangan undang-undang, berikan pertimbangan terhadap pemilihan anggota BPK dan sebagainya, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang itu juga menjadi bagian kewenangan DPD. Kemudian Presiden itu punya kewenangan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Kemudian menetapkan Perpu. Kalau eksekutif di sini kan banyak ya. Kalau menteri menetapkan peraturan menteri atau membuat keputusan menteri sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya kewenangannya. Kalau yang paling terendah itu kepala desa dengan BPD. Kepala desa itu menetapkan peraturan dan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD. Sementara kalau BPD itu sendiri berkaitan dengan penetapan perdes atau keputusan desa bersama dengan kepala desa. Itu kalau dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, membuat peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari kebijakan publik. Jadi itulah tipologi aktor perumusan kebijakan publik. Sampai di sini saya kira jelas ya.
siapa itu aktor-aktor kebijakan, perannya seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana nilai kepentingan aktor. Nilai kepentingan aktor, mereka itu dalam perumusan kebijakan itu seperti apa. Seperti apa. Jadi bagaimana nilai kepentingan aktor perumusan kebijakan publik itu berkaitan dengan peran-peran mereka untuk memberikan warna di dalam perumusan kebijakan publik. Nah, di dalam proses perumusan kebijakan publik ini, keberadaan dan keterlibatan aktor-aktor itu mempunyai peran yang sangat strategis tentu dalam menentukan proses dan arah keputusan kebijakan. Akan tetapi dalam perspektif perumusan kebijakan sebagai arena pertarungan kepentingan itu sendiri, maka sudah tentu aktor-aktor yang berinteraksi dalam aktivitas perumusan kebijakan itu sendiri memiliki nilai kepentingan yang tentu berbeda. Nah, memiliki nilai kepentingan yang berbeda. Nah, karena kebijakan publik ini itu instrumen politik. Sekali lagi, saya katakan bahwa kebijakan publik inilah merupakan instrumen politik. Instrumen politik. Untuk kemudian mengalokasikan nilai-nilai. Jadi, yang kemudian ini bisa berorientasi pada arena yang kemudian meniscayakan pluralitas dimensi itu sendiri, seperti aktor kepentingan, nilai kekuasaan dan pengetahuan informasi dan sebagainya tentu. Nah, di satu sisi kebijakan publik itu memainkan peranannya. Di satu sisi kebijakan publik itu memainkan fungsi moderasi konflik kepentingan dengan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan atau nilai tertentu. Nah, namun pada saat yang sama, kebijakan publik hadir menjadi pemicu munculnya konflik itu sendiri karena ketidakmampuan di dalam mengelola proses alokasi sumber daya tersebut yang dapat kemudian memuaskan semua pihak atau kelompok kepentingan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lele ya, di pendapatnya Lele. Ini bukan lele yang dimakan ini ya. Di satu sisi kebijakan publik ini itu punya kepentingan untuk kemudian mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan publik tentu. Namun pada sisi yang berlain, kebijakan publik ini hadir juga bisa memicu konflik kepentingan. Kenapa? Karena apabila kebijakan publik nanti tidak mampu dikelola secara baik, pengalokasian sumber daya untuk bisa memuaskan semua pihak atau kelompok-kelompok kepentingan, maka ini akan menyebabkan munculnya kadang konflik kepentingan. Nah, di dalam proses kebijakan publik sudah tentu konflik itu sudah mulai. Di dalam proses kebijakan publik itu konflik sudah mulai tercipta sejak proses perumusan kebijakan itu sendiri. Nah, kenapa? Karena pada fase-fase inilah kemudian awal bagi para pemangku kepentingan atau aktor-aktor kebijakan itu untuk kemudian mengartikulasikan nilai-nilai kepentingannya yang ingin kemudian diperjuangkan secara maksimal. Apakah itu merupakan nilai-nilai kepentingan-kepentingan organisasinya atau memang benar-benar ini kepentingan konstituennya. Itu akan diperjuangkan di situ. Nah, perumusan kebijakan publik ini pada hakikatnya harus bagaimana memutuskan sekat-sekat kepentingan itu. Atau dalam perspektif perumusan kebijakan ini, karena sebagai arena pertarungan kepentingan, maka harus bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan ini bisa memainkan peranannya tanpa kemudian menimbulkan konflik-konflik kepentingan yang lebih besar. Tanpa kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lebih besar. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam
perumusan kebijakan publik, kepentingan-kepentingan ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperjuangkan oleh setiap mereka-mereka yang terlibat di dalam, aktor-aktor yang terlibat di dalam perumusan kebijakan publik itu sendiri. Nah, ini kadang yang menimbulkan munculnya konflik kepentingan. Terjadinya konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan publik, dan itu tidak kemudian dianulir atau bahwa itu tidak akan terjadi, tetap akan ada terjadi. Kenapa? Karena satu sama lain itu punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, disinilah kemampuan untuk mampu mengelola agar supaya konflik itu tidak memicu terjadinya perpecahan yang lebih besar, tapi lebih kepada bagaimana perbedaan pandangan tersebut untuk kemudian bisa disamakan dalam konteks memenuhi semua apa yang menjadi kepentingan-kepentingan setiap aktor-aktor kebijakan. Walaupun memang tidak akan mampu, satu kebijakan itu tidak akan mampu memuaskan semua pihak. Kan tetapi paling tidak apa yang menjadi usulan yang sifatnya fundamental ya, atau yang sifatnya mendasar itu menjadi bagian yang harus diperhatikan. Kalau itu memang kalau dalam konteks negara-negara yang demokratis. Dalam konteks negara demokratis. Nah, keberadaan nilai dalam pembuatan kebijakan itu sendiri, keberadaan nilai dalam pembuatan kebijakan publik itu sendiri, itu menjadi landasan untuk melakukan pilihan-pilihan terhadap keputusan kebijakan. Artinya, bahwa para pembuat kebijakan harus memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk bisa menetapkan pilihan-pilihan kebijakan yang kemudian ingin diperjuangkan dalam perumusan kebijakan publik. Jadi itu yang harus kemudian diperhatikan, karena kita tahu bahwa di dalam perumusan kebijakan publik otomatis semua orang akan membawa nilainya masing-masing. Nah, apa saja nilai-nilai kepentingan yang kemudian dibawa oleh masing-masing aktor-aktor ini? Ini kita bisa lihat. Dia ada 5 macam nilai kepentingan yang mengarahkan perilaku pembuat kebijakan publik itu sendiri. Yang pertama adalah nilai politik, nilai-nilai politik. Nah, pembuat kebijakan atau policy maker itu mungkin menilai bahwa alternatif kebijakan berdasarkan pada kepentingan partai politiknya, beserta kelompok dan beserta konstituennya. Mereka menganggap seperti itu, bahwa alternatif kebijakan itu harus berdasarkan kepada kepentingan partai politiknya atau kelompoknya. Nah, kebijakan yang dibuat itu berdasarkan keuntungan politiknya dan memandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan partai tentu, atau tujuan-tujuan kelompok kepentingan. Makanya kemudian dalam pandangan ini, nilai-nilai politik ini, para ilmuwan-ilmuwan politik seringkali kemudian menggunakan istilah perspektif ini dalam mempelajari, atau para ilmuwan politik kemudian kadang menjadikan ini, nilai-nilai politik ini, dalam mempelajari dan menilai pembentukan kebijakan. Kenapa? Karena tidak jarang kebijakan publik itu diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik atau kelompoknya. Saya kira Anda bisa lihat di beberapa masa ini tentu sudah banyak kebijakan-kebijakan yang lahir itu karena memang dorongan kepentingan politik yang lebih besar, partai-partai politik dan kelompok-kelompoknya itu sendiri. Nah, itulah yang terkadang nilai-nilai yang dalam pembuatan kebijakan itu yang akan dipilih oleh mereka-mereka dalam merumuskan kebijakan. Jadi keberadaan nilai dalam pembuatan kebijakan sebagaimana yang tadi dikatakan itu menjadi landasan untuk melakukan pilihan-pilihan terhadap keputusan kebijakan, di mana para pembuat kebijakan itu harus mempunyai kriteria tertentu untuk menetapkan pilihan-pilihan kebijakan itu sendiri. Nah, nilai-nilai yang kepentingan yang dibawa untuk mengarahkan perilaku, jadi para pembuat kebijakan itu
memiliki memiliki nilai-nilai tersendiri di dalam lembaganya, sehingga inilah yang mengarahkan mereka-mereka ini dalam pembuatan kebijakan, perilaku-perilaku ini dalam pembuatan kebijakan. Baik dari sisi politik tadi yang saya sudah katakan bahwa mereka akan menilai alternatif kebijakan berdasarkan kepentingan partai politik atau kelompoknya. Yang kedua, bisa berdasarkan nilai-nilai organisasi. Jadi para pembuat kebijakan, terutama para birokrat, dalam membuat kebijakan mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi. Baik nilai organisasi yang merupakan tempat para pembuat keputusan itu bekerja, atau nilai-nilai organisasi di mana kebijakan itu diberlakukan. Jadi organisasi seperti badan-badan administratif itu menggunakan banyak penghargaan dan sanksi dalam upaya untuk mempengaruhi anggota-anggota penerima dan yang kemudian bertindak atas dasar nilai-nilai organisasi yang telah kemudian ditentukan sebelumnya. Nah, jadi mereka kemudian berdasarkan apa yang menjadi acuan organisasi itu. Jadi mereka berdasarkan pertimbangan semacam itu. Jadi berdasarkan visi atau konsep nilai-nilai yang terkandung di dalam organisasi itu sendiri. Yang ketiga itu nilai-nilai kepentingan yang mengarahkan perilaku pembuat kebijakan publik di dalam perumusan kebijakan publik itu bisa berdasarkan nilai-nilai pribadi. Nah, usaha untuk kemudian melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi atau kedudukan sejarah seseorang mungkin pula merupakan bagian kriteria keputusan. Jadi seorang politisi yang menerima suap atau sogok untuk membuat suatu kebijakan tertentu seperti perizinan, penandatanganan kontrak proyek tertentu, itu menjadi contoh konkret bagaimana nilai-nilai pribadi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan dapat mempengaruhi pembuatan keputusan kebijakan itu sendiri. Jadi nilai-nilai pribadi yang akan dibawa di dalam pembuatan kebijakan. Yang keempat adalah nilai-nilai kebijakan itu sendiri. Jadi para pembuat kebijakan tidak hanya bertindak karena dipengaruhi oleh perhitungan-perhitungan keuntungan organisasi atau pribadinya sebagaimana di atas tadi yang saya sudah jelaskan, namun juga bertindak dengan baik atas dasar persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat atau keyakinan mengenai apa yang merupakan kebijakan publik secara moral benar atau pantas. Nah, ini yang tentu kita inginkan bersamanya, nilai-nilai kebijakan, di mana mereka akan kemudian mempertimbangkan sebagaimana apa yang menjadi kebutuhan mendasar dari publik itu sendiri. Jadi pertimbangan nilai kebijakan dalam perumusan kebijakan merupakan pendekatan yang dianggap paling ideal untuk kemudian mempengaruhi perilaku aktor-aktor pembuat kebijakan. Kenapa? Karena memang mereka-mereka ini tentu akan mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi bagian penting kebutuhan publik itu sendiri, sehingga diperlukan kebijakan. Jadi tentu kalau kita mau lihat, ya tentu ini yang paling dibandingkan oleh banyak orang, bahwa nilai-nilai kepentingan itu adalah nilai kebijakan yang menjadi bagian penting di dalam kebutuhan publik tentu. Jadi kebutuhan publik, keinginan-keinginan publik. Namun kita tidak memungkiri bahwa tidak hanya nilai-nilai kebijakan itu sendiri, masih banyak politik, pribadi, organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima di dalam nilai-nilai kepentingan aktor dalam perumusan kebijakan publik itu sendiri adalah nilai-nilai ideologi. Jadi ideologi itu merupakan seperangkat nilai yang atau kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan secara logis, itu memberikan gambaran yang secara sederhana dan merupakan pedoman bagi rakyat untuk melakukan tindakan karena meyakini kebenaran dari ideologi tersebut. Jadi ideologi juga ini seringkali dipergunakan sebagai alat atau sebagai instrumen untuk mengukur legitimasi politik atau partisipasi di dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi itu tadi ya, jadi nilai-nilai ini yang sudah saya jelaskan tadi itu merupakan nilai-nilai publik yang bisa menjadi sumber ketegangan di dalam proses perumusan kebijakan publik. Kenapa? Karena begitu kompleksnya dinamika-dinamika
nilai-nilai itu sendiri, dinamika nilai itu sendiri, sehingga itu bisa meningkatnya kompleksitas dalam perumusan kebijakan publik. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh karakter nilai yang berbeda-beda. Ada satu yang punya kepentingan, yang lain juga demikian. Nah, nilai yang dimiliki oleh para aktor ini ada yang bersifat material instrumental, tapi juga ada yang bersifat fundamental ideologis. Nah, konflik-konflik yang terjadi akibat nilai yang bersifat material instrumental yang relatif lebih mudah dicairkan solusinya dibandingkan dengan fundamental ideologis. Kenapa? Karena para aktor pembuat kebijakan tentu tidak harus memilih. Nah, jadi ketika nanti Anda jadi para aktor kebijakan nanti, jadi para aktor pembuat kebijakan itu tentu tidak harus memilih nilai mana yang harus diutamakan pada isu dan konteks tertentu. Tapi harus mengelola ketegangan yang muncul antara nilai-nilai tersebut. Nah, dalam menghadapi benturan-benturan antara nilai-nilai kepentingan ini, tentu trade-off atau pertukaran sumber daya itu menjadi sulit untuk dihindarkan dari para aktor kebijakan. Kenapa? Karena memang mereka punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, perumusan kebijakan publik itu memang merupakan bagian yang sangat penting. Kenapa? Inilah merupakan pertarungan kepentingan antar setiap lembaga aktor-aktor yang memiliki tentu kepentingan masing-masing. Nah, seperti apa interaksi-interaksi mereka ya? Biasanya masing-masing aktor ini membentuk biasanya ya dalam pembuatan kebijakan kita tahu bahwa kadang ada tawar-menawar antara satu atau negosiasi di dalam atau kompromi di dalam pembuatan kebijakan. Atau juga misalnya dalam bentuk persuasi atau mungkin dalam bentuk pengarahan. Itu merupakan bagian-bagian di dalam bagaimana membuat konsensus ini menjadi kepentingan bersama. Jadi itulah nilai kepentingan aktor di dalam perumusan kebijakan publik. Jadi semua aktor kebijakan publik akan menaruh perhatian yang sangat serius. Dan kenapa? Karena di bagian perumusan kebijakan publik inilah hal yang sangat fundamental atau hal yang sangat mendasar untuk bagaimana memperjuangkan kepentingan-kepentingan masing-masing. Itu yang kedua ya. Yang ketiga atau yang terakhir, apa saja faktor-faktor yang itu mempengaruhi aktor-aktor dalam perumusan kebijakan. Apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi aktor di dalam perumusan kebijakan. Jadi perumusan kebijakan ini sekali lagi merupakan fase yang sangat penting. Kenapa? Karena melibatkan banyak aktor dengan beragam kepentingan. Sehingga memang harus kita akui bahwa bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah dan sederhana di ranah perumusan kebijakan ini. Nah, sehingga kita harus mampu mengelola itu. Ya. Nah, artinya bahwa setiap aktor yang terlibat dalam proses kebijakan itu punya keahlian dan punya kemampuan. Nah, dan mereka punya tanggung jawab masing-masing. Setiap aktor ini kepada konstituen-konstituen masing-masing. Nah, mereka kemudian bagaimana memperjuangkan itu. Nah, masing-masing mereka punya kekuatan sendiri-sendiri, punya sumber daya sendiri-sendiri. Nah, keterlibatan aktor dalam perumusan kebijakan publik itu sendiri itu tidak lepas dari keinginan untuk mempengaruhi keputusan, agar supaya apa yang menjadi keinginan harapan oleh aktor kelompok-kelompoknya ini menjadi diperhatikan di dalam pembuatan kebijakan itu sendiri. Sehingga inilah yang kemudian memotivasi mereka untuk kemudian terus berusaha. Nah, agar supaya lahirnya keputusan itu menjadi bagian yang sangat tentu ditunggu-tunggu oleh setiap aktor-aktor yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang kemudian dapat mempengaruhi aktor di dalam pembuatan kebijakan publik yang dapat kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan kebijakan. Jadi di dalam pembuatan kebijakan perumusan kebijakan itu bisa dipengaruhi atau keputusan-keputusannya itu atau pilihan-pilihan kebijakannya itu diambil karena ada pengaruh. Apa saja? Itu ada 5 hal yang paling fundamental yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, karena tekanan dari luar. Karena ada tekanan dari luar. Di dalam pembuatan kebijakan publik seringkali keberadaan para aktornya ini tidak independen.
tidak independen. Kenapa? Karena adanya tekanan-tekanan yang datang dari luar. Meskipun sebenarnya terdapat pendekatan pembuatan kebijakan yang sifatnya rasional komprehensif, artinya pilihan tindakan rasional berdasarkan pertimbangan atau penilaian berbagai alternatif. Yang kita tahu semua bahwa perumusan kebijakan itu akan mempertimbangkan hal-hal yang paling fundamental, paling mendasar. Tetapi proses dan prosedur pembuatan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata yang kita bisa lihat seringkali memberikan tekanan-tekanan daripada aktornya itu sendiri. Sehingga tekanan ini ikut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Jadi tekanan dari luar. Apakah tekanan itu disebabkan karena sebagai sponsor, pendukung, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat ya, tekanan dari luar seperti apa. Kebijakan presiden, apakah murni itu adalah kebijakan yang rasional atau ada tekanan dari luar. Itu kita bisa lihat. Dan itu memang dipengaruhi. Jadi kebijakan publik itu lahir, itu bisa dipengaruhi karena adanya tekanan dari luar. Yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama. Seperti apa ini? Nah, kebiasaan-kebiasaan lama dalam proses pembuatan kebijakan publik itu biasanya yang pernah berlaku dalam organisasi. Itu cenderung akan selalu diikuti oleh para aktor kebijakan. Jadi apa yang menjadi kebiasaan lama dalam organisasi akan selalu cenderung diikuti oleh para aktor kebijakan dari organisasi tersebut. Nah, karena ada nilai-nilai organisasi yang akan dibawa ke sini. Meskipun biasanya pembuat kebijakan tersebut itu banyak dikritik. Yang dianggap itu sesuatu hal yang sangat keliru untuk kemudian dilakukan. Nah, namun kebiasaan lama seringkali diwarisi oleh para aktor-aktor kebijakan yang baru, karena mereka segan secara terang-terangan untuk mengkritik atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang pernah dijalankan oleh para aktor-aktor kebijakan sebelumnya, walaupun dianggap itu tidak tepat. Nah, kecenderungan-kecenderungan seperti ini terjadi karena para aktor kebijakan yang baru itu memandang bahwa bahwa kebiasaan lama tersebut itu bisa memberikan kepuasan bagi mereka. Jadi itu sudah masuk kepada hal-hal kepentingan nilai-nilai organisasi maupun nilai-nilai pribadi. Dengan kata lain bahwa aktor-aktor kebijakan publik itu hal yang baru itu memiliki kepentingan terhadap kebiasaan lama tersebut. Jadi bisa karena menguntungkan ya buat mereka, baik secara organisasi maupun pribadi, nilai-nilai dua tadi itu. Yang ketiga, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Ya, jadi yang mempengaruhi proses pemulusan kebijakan itu bisa saja dipengaruhi oleh sifat pribadi. Jadi suatu kebijakan yang telah ditetapkan itu biasanya lahir karena dari sifat-sifat pribadi aktor-aktor kebijakan yang terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Ya, karena kepribadian para aktor kebijakan seperti orang yang mungkin otoriter, nepotisme, itu lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan sendiri. Itu sifat-sifat yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang diambil oleh para aktor kebijakan. Dan seringkali sifat-sifat pribadi aktor-aktor ini berperan sangat besar di dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan. Yang keempat itu karena faktor yang dipengaruhi adanya pengaruh kelompok dari luar. Ini beda lagi, kelompok dari luar dengan tekanan dari luar, lain-lain lagi. Nah, dalam pendekatan sistem kebijakan atau lingkungan, jadi kita tahu bahwa dalam pendekatan sistem kebijakan, lingkungan kebijakan, yang merupakan salah satu unsur kebijakan itu, lingkungan kebijakan merupakan bidang-bidang atau kebutuhan-kebutuhan di mana kebijakan itu akan diterapkan. Makanya kepentingan kelompok luar dan dalam bidang-bidang yang ditangani oleh suatu kebijakan seringkali juga mempengaruhi aktor-aktor kebijakan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Ya, biasanya pada sikap responsivitas para aktor kebijakan terhadap isu kebijakan yang layak untuk kemudian dijadikan dasar perumusan kebijakan. Yang akibatnya, kadang proses perumusan kebijakan bukan dibangun berdasarkan adanya isu publik, yang ada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya, tetapi juga karena ada berdasarkan inisiasi kelompok kepentingan tertentu. Jadi, dan yang kelima, atau yang terakhir adalah adanya pengaruh keadaan masa lalu. Jadi masa lalu itu juga punya kaitan di dalam mempengaruhi proses perumusan kebijakan publik, di mana pengalaman yang pernah dihadapi dalam suatu pembuatan kebijakan pada masa lalu oleh aktor kebijakan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakannya. Ketika aktor pembuat kebijakan seringkali tidak melibatkan pihak lain,
karena pengalaman sebelumnya bahwa terlibat banyak pihak justru membuat pembuatan kebijakan menjadi tidak efektif dan efisien, maka pengalaman itu seringkali mempengaruhi para pembuatan kebijakan selanjutnya. Nah, ini artinya bahwa pengalaman masa lalu itu menjadi acuan para aktor kebijakan di dalam pembuatan kebijakan pada masa yang akan datang. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Di dalam kebijakan publik, dalam pembuatan kebijakan publik itu sendiri. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan ya, dalam kesempatan hari ini tentang aktor-aktor kebijakan publik yang mempengaruhi yang dalam proses pembuatan kebijakan publik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Apabila ada hal-hal yang perlu ingin tanyakan, bisa langsung melalui grup yang sudah ada. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.